Kemudian juga gharar pada harga disebabkan penjual tidak menentukan harganya. Jadi di antara bentuk gharar adalah gharar pada harga disebabkan penjual tidak menentukan harganya. Jadi kalau kita jual beli, meskipun pada teman dekat, berilah dia harga. Karena kalau tidak diberi harga, maka itu gharar. Kadang-kadang karena konco dewi, misalnya jual pohon bidara, karena teman sendiri, piro hargane wis kono. Akhirnya gharar. Dikasih banyak kebanyakan, dikasih sedikit kesedikitan, muni grundel. Nah, tapi ini bukan Pak Panut. Kalau Pak Panut tidak ada gharar. Ongkon juga kok. Jadi Pak Panut ini punya bidara banyak. Jadi wis go away gitu loh. Ya sudah, itu sudah akadnya akad hibah, akad pemberian. Tapi kalau kemudian kita dol, regane berapa? Regane sak karepmu. Jadi ini gharar. Maka berilah harga. Jangan regane sak karepmu. Beri harga. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjual berkata misalnya, aku jual barang ini kepadamu dengan harga sesukamu, atau iki tak dol regane sak karepmu. Pak Rahmat suatu ketika jual roti, karena yang membeli saya sering ketemu di masjid ini, beliau ora kepenak karo aku. Pada saat itu misalnya saya mau beli buat kumpulan ronda, Pak saya mau beli roti untuk keperluan ronda kira-kira untuk sekian orang. Begitu barang datang, regane berapa? Semonggo Pak. Nah ini gharar. Jadi karena tidak memberikan harga, kecuali malah dibuat akad saja malah enak. Ini saya jual kepada jenengan 50 biji. Nah, yang 25 harganya sekian, yang 25 ini sedekah. Nah, boleh. Jadi tidak jadi masalah. Tapi kalau kemudiannya semonggo Pak, ini gharar. Enggak harus jelas. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika jual beli tetapkan harganya kedua belah pihak supaya tidak termasuk gharar, karena kemungkinan harga yang ditetapkan pembeli lebih tinggi dari yang diinginkan penjual. Dengan demikian penjual beruntung atau juga bisa jadi penjual rugi, karena barang ini ketika menetapkannya dengan ketetapan yang tidak jelas. Termasuk dalam kategori harga yang tidak jelas, menurut mayoritas para ulama itu adalah membeli barang atau jasa dengan harga yang berlaku secara umum di pasar. Jadi seperti membeli jasa angkutan umum dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Maka Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau membeli barang dengan harga pasar, seperti makan di sebuah restoran tanpa mengetahui harga makanan tersebut dan diketahui pada saat membayar di kasir, karena akad ini dianggap mengandung unsur gharar. Maka memang Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau jual beli, idealnya harganya sudah jelas terlebih dahulu. Maka suatu ketika Imam Ahmad ditanya tentang akad jual beli yang semacam ini, beliau mengatakan, aku beli barang ini seharga yang kau jual kepada orang lain. Nah, maka ia berkata, jual beli ini tidak boleh. Ini jual beli ini tidak boleh karena tidak dijelaskan harganya. Lebih kalau mau menetapkan harganya tidak mengatakan begitu, tapi ngarani 10.000, 15.000, 3.000 jelas. Tapi kalau regane piro? Padha ro liyane. Lah piro? Ya. Ini gharar. Jadi ini gharar. Maka ketika kita misalnya mau bayar di angkutan umum misalnya, lebih baik tanya berapa? 10.000, bayar 10.000. Tidak langsung kemudian wes semene. Padahal belum tentu harganya segitu.
Jadi supaya jelas hitungannya berapa. Meskipun nanti kalau kemudian dia rela, ya ada amtarotin di sana. Wis rapopo konco dewi, regane murah. Namun memang terkait mengenai masalah gharar ini nanti ada penjelasan bahwa hukum asal muamalat adalah mubah. Adapun gharar yang terjadi dalam akad ini bukanlah gharar yang merusak akad. Karena pada saat melangsungkan akad, penjual dan pembeli telah mengetahui harga pasar barang tersebut. Jadi untuk yang jenis ini, jenis model ini tidak merusak akad.